Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rodatul Jana. Kali ini saya mau bercerita tentang minggu sebelum UTS. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS dalam mata kuliah film dokumenter. Dalam mata kuliah film dokumenter ini, pembahasannya itu tentang format penulisan logika bahasa dan rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, format penulisan naskah ini adalah proses yang dilakukan seseorang secara bertahap, kerangka gagasan yang membuat treatment. Treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan yang penting secara mendetail dari naskah yang dibuat. Peran penulisan naskah dalam produksi film dokumenter yaitu membuat ide cerita atau treatment yang membantu kru bertugas dan untuk sutradara untuk mengarahkan adegan kepada subjek agar subjek bisa memaksimalkan peranannya yang disesuaikan dengan treatment yang sudah ada dan yang sudah dibuat. Proses penulisan naskah itu ada apa saja sih? Nah, aku bakal kasih tahu nih. Yang pertama itu ada ide atau gagasan pokok. Yang kedua itu ada tema. Yang ketiga riset, sinopsis, treatment, dan penulisan naskah. Ketika hendak membuat film dokumenter atau video, perlu 3 macam pekerjaan untuk menulis. 3 macam pekerjaan penulis itu antara lain: yang pertama, mencatat seluruh informasi yang sudah terkumpul selama melakukan riset atau penelitian. Yang kedua, semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. Jadi ini bahan-bahan yang sudah dikumpulkan itu dijadikan satu untuk bahan untuk mengarang dalam pembuatan film. Yang ketiga, membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita yang bergambar. Dalam film dokumenter ini kita membahas juga tentang logika bahasa. Dalam film dokumenter, gaya bahasa diperlukan banget ya, diperlukan karena film ini adalah bentuk karya yang diceritakan sesuatu untuk dilihat atau ditonton. Dalam film ini ada beberapa pengertian bahasa, yaitu speech atau jam tayang. Yang kedua, gambar atau pictures. Nah, kaitan film dengan gaya bahasa itu meliputi narasi yang direkonstruksikan menjadi media visual. Contohnya, sebuah narasi direkonstruksikan menjadi storyboard dan setelahnya baru dirangkai menjadi film. Pada saat seorang ingin mengkomunikasikan sesuatu yang dibutuhkan dalam bahasa, dalam sinema fotografi, bahasa yang digunakan adalah gambar yang bergerak yang terdiri dari audiovisual dan karakteristik yang berbeda atau dengan bahasa tulis. Pada saat eksplorasi, bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menentukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik secara pencapaian, sinematik, visual naratif, dan serta genre. Namun, kehadiran bahasa visual dalam film ini tidak serta muncul begitu saja, namun dengan tahapan proses yang begitu sangat panjang. Selanjutnya itu ada rasionalisasi data. Teori rasionalisasi data ini dikemukakan oleh Max yang mengungkapkan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Pemikiran rasional secara berpikir menggunakan penalaran yang berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran, fakta, keuntungan, dan tingkat kepentingan.
Berpikir secara rasional, selain menjadi yang sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengingatkan kemampuan secara berpikir secara rasional. Antara lain mampu menganalisa mendalam pengetahuan, penerima informasi yang objektif, kritis, dan membaca. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Rodatul Jannah. Kali ini saya mau bercerita tentang minggu sebelum UTS. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS dalam mata kuliah film dokumenter. Dalam mata kuliah film dokumenter ini, pembahasannya itu tentang format penulisan logika bahasa dan rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, format penulisan naskah ini adalah proses yang dilakukan seseorang secara bertahap, kerangka gagasan yang membuat treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan yang penting secara mendetail dari naskah yang dibuat. Peran penulisan naskah dalam produksi film dokumenter yaitu membuat ide cerita atau treatment yang membantu kru bertugas dan untuk sutradara untuk mengarahkan adegan kepada subjek agar subjek bisa memaksimalkan peranannya yang disesuaikan dengan treatment yang sudah ada dan yang sudah dibuat. Proses penulisan naskah itu ada apa saja sih? Nah, aku bakal kasih tahu nih. Yang pertama itu ada ide atau gagasan pokok. Yang kedua itu ada tema. Yang ketiga riset, sinopsis, treatment, dan penulisan naskah. Ketika hendak membuat film dokumenter atau video, perlu 3 macam pekerjaan untuk menulis. 3 macam pekerjaan penulis itu antara lain, yang pertama mencatat seluruh informasi yang sudah terkumpul selama melakukan riset atau penelitian. Yang kedua, semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. Jadi ini bahan-bahan yang sudah dikumpulkan itu dijadikan satu untuk bahan untuk mengarang dalam pembuatan film. Yang ketiga, membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita yang bergambar. Dalam film dokumenter ini kita membahas juga tentang logika bahasa. Dalam film dokumenter, gaya bahasa diperlukan banget ya, diperlukan karena film ini adalah bentuk karya yang diceritakan sesuatu untuk dilihat atau ditonton. Dalam film ini ada beberapa pengertian bahasa, yaitu speech atau jam tayang. Yang kedua, gambar atau pictures. Nah, kaitan film dengan gaya bahasa itu meliputi narasi yang direkonstruksikan menjadi media visual. Contohnya, sebuah narasi direkonstruksikan menjadi storyboard dan setelahnya baru dirangkai menjadi film. Pada saat seorang ingin mengkomunikasikan sesuatu yang dibutuhkan dalam bahasa, dalam sinema fotografi, bahasa yang digunakan adalah gambar yang bergerak yang terdiri dari audio visual dan karakteristik yang berbeda atau dengan bahasa tulis. Pada saat eksplorasi, bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menentukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik secara pencapaian, sinematik, visual naratif, dan serta genre. Namun kehadiran bahasa visual dalam film ini tidak serta muncul begitu saja, namun dengan tahapan proses yang begitu sangat panjang. Selanjutnya itu ada rasionalisasi data. Teori rasionalisasi data ini dikemukakan oleh Max
bentuk yang tidak lazim. Pemikiran rasional secara berpikir